Dalam kesiapsiagaan bela negara, terdapat 6 poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama terkait dengan pengertian bela negara, lalu kemampuan awal bela negara, rencana aksi bela negara, manfaat kesiapsiagaan bela negara, nilai-nilai bela negara, dan kesiapsiagaan acara dalam Latsar CPNS. Nah, yang pertama, pengertian kesiapsiagaan bela negara, yakni suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Yang kedua, yakni tentang kemampuan awal bela negara. Yang pertama, menjunjung kearifan lokal, memiliki etika atau moral, dan kesehatan jasmani. Adapun penjelasan tentang kesehatan jasmani yakni kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya. Kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri. Yang ketiga, rencana aksi bela negara dibagi menjadi aksi nasional bela negara dan bela negara. Yang pertama, aksi nasional bela negara yakni sinergi setiap warga negara guna mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dengan berdasarkan kepada nilai-nilai luhur. Sedangkan bela negara di sini merupakan tekad, sikap, perilaku, serta tindakan warga baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan terhadap NKRI. Yang keempat, yakni manfaat kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, membentuk sikap disiplin waktu, membentuk jiwa kebersamaan, membentuk mental dan fisik yang tangguh, menanamkan rasa kecintaan kita pada bangsa patriotisme, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri, membentuk iman dan takwa, berbakti pada orang tua, bangsa, dan negara. Yang kelima, yakni nilai-nilai bela negara, yaitu ada cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta mempunyai kemampuan awal bela negara. Dan yang terakhir, kesiapsiagaan acara dalam Latsar CPNS, di mana CPNS harus memahami dan melaksanakan kegiatan olah rasa, olah pikir, dan pola tindakan dalam keprotokolan. Berikut merupakan contoh praktik kesehatan jasmani, kesehatan mental, kesehatan berpikir, kendali diri, dan manajemen stres. Kesehatan jasmani merupakan sebuah elemen penting dari kesiapsiagaan bela negara. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga kesehatan jasmani. Dan salah satu cara yang dapat kita lakukan yaitu dengan berolahraga rutin setiap hari. Kesehatan fisik dan mental merupakan salah satu yang sangat penting dan patut disyukuri. Namun, kerap kali kesehatan fisik dan mental juga sering mengalami serangan masalah. Tidak hanya menyerang fisik, namun kesehatan mental pun dapat diserang oleh tekanan atau kondisi, baik dari beban pekerjaan, keluarga, keuangan, dan lain sebagainya. Maka, terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mental, yakni beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing akan memotivasi individu untuk lebih menjernihkan hati dan menghapus segala penyakit kejiwaan atau mental. Sholat bagi yang muslim akan menjadi penerang hati dan penenang jiwa, sehingga terciptanya keadaan seseorang dalam keseimbangan hidup. Salah satunya tidak hanya kesehatan fisik, melainkan pula kesehatan mental. Hal lain yang dapat dilakukan yakni tetap menjalin komunikasi yang baik walaupun hanya menggunakan handphone, baik itu bersama pasangan, sanak saudara, teman, ataupun keluarga.
Terlebih dalam kondisi saat ini, yakni mengharuskan kita untuk menjaga jarak. Untuk melatih kemampuan berpikir, kita dapat memudayakan membaca dan menulis, mulai dari membaca dan menulis sesuatu yang kita sukai, karena membaca dan menulis merupakan kegiatan positif yang dapat merangsang otak dan kreativitas. Kendali diri. Untuk melatih kemampuan pengendalian diri kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas apa yang telah diberikan dan selalu menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Ketika kita telah bersyukur tentang apa yang kita dapatkan, maka kita akan merasa berkecukupan dan mampu mengendalikan diri kita terhadap hal-hal yang berlebihan. Dalam memanajemen stres, salah satunya yaitu dengan mengunjungi tempat wisata yang disukai. Selanjutnya yaitu berkumpul dengan teman-teman dan saling bercanda gurau.